warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berangkat pertanyaan yang lain, apa-apa ya dok ya? Oke. Pertanyaannya yang dari apa namanya nih? Bedanya puasa intermittent fasting sama puasa sunnah. Terus yang Oke. kedua kutubus sita itu apa sih? Terus Bisa diulang? yang kedua kutubus sita. Tadi ada yang nulis kutubus sita, saya yang belum paham apa itu maksudnya. Kutubus sita tuh kitab 7, jadi dari literatur juga. Mungkin dari kutubus sita tuh ada tentang puasa. Tapi Dokter Andi kali kalau tahu silakan monggo dijawab dok. Tapi kalau misalnya kutubus sita belum tahu mungkin nanti kita cari lagi. Dari pertanyaan saya sendiri, ini saya sering nih dok puasa lupa nggak sahur atau puasa sunnah kadang mendadak loh. Aku kan mau sunnah ini pas ayamul bid, tapi tadi bangunnya kesiangan, udah subuh, terus digoda kalau udah duhur itu sering nyeri lambung. Apa kalau kita nggak sahur itu selain nggak dapat berkahnya sahur juga nggak dapat berkahnya di kesehatan pencernaan. Kan disuka diguyoni sama ibu kalau sering nggak makan nanti ususnya lengket loh gitu. Itu benar nggak gitu. Ini ada apa namanya untuk mengganti cara minum obat 3 kali sehari itu biasanya sih kita dari sahur yang pertama, yang kedua saat berbuka, yang ketiga menjelang tidur itu sudah benar atau belum? Udah itu aja. Oke. Ada 4 pertanyaan berarti ya di luar yang tadi kutubus sita ya. Berarti ada 3 nih Dokter Andi. Oke. Yang pertama tadi apa bedanya puasa sunnah dengan intermittent fasting ya Bu ya? Iya. Oke, silakan Dokter Andi. Puasa intermittent itu istilah intermittent itu artinya puasa intermittent itu dalam satu hari ada waktu minimal 12-14 jam atau lebih di mana kita tidak makan apa-apa, tidak masuk kalori sama sekali. Itu disebutnya puasa intermittent. Ya. Nah, puasa intermittent itu dibagi 2 secara umum tuh ada yang water fasting, artinya puasa yang boleh minum gitu. Jadi puasa intermittent itu ada yang kita cuma mencegah kalori masuk aja, kita menjaga agar jangan ada kalori masuk misalnya dari makanan sama dari kayak minum teh manis, minum kopi pakai krim gitu. Itu aja. Tapi kita masih boleh minum air putih. Nah, itu disebutnya water fasting. Jadi puasa tapi boleh minum air. Ada juga yang namanya dry fasting. Dry fasting itu kayak puasa sunnah. Jadi kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dalam jangka waktu tertentu, dalam 24 jam, terserah. Mau 10, mau 12 jam, tapi minimal tuh biasanya 12 jam. 12 jam, mau 14 jam, mau 15, mau 18 jam, mau 20 jam gitu ya. Mau 23 jam, pokoknya dalam satu hari itu ada waktu makannya sekali, atau minimal sekali atau 2 kali gitu ya. Kemudian, atau 3 kali juga bisa. Tapi pokoknya ada satu waktu selama waktu tertentu itu tidak ada sama sekali kalori yang masuk ke badan kita. Nah, itu disebutnya puasa intermittent. Jadi puasa sunnah itu sebenarnya masuk puasa intermittent, cuman dia relatif lebih sulit karena disebutnya dry fasting. Tapi juga si dry fasting itu punya banyak sekali tambahan manfaat dibandingkan water fasting. Nanti kalau dibahas secara khusus, jadi ada bahasannya, tapi intinya tuh kurang lebih kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang kalau nggak sahur nih dok. Nggak sahur, ya itu tuh nanti ada yang Rasul tuh sering menjalankan puasa yang istilahnya 24 hour fasting sebutnya. Ya, itu tuh masuknya kalau di 9 level itu masuk ke level 7. Jadi lebih susah lagi. Nah, itu tuh Rasul tuh misalnya makan terakhir jam maghrib nih, jam 7-an. Kemudian setelah makan malam, kemudian istirahat tidur. Nah, itu nggak makan lagi kan. Kemudian bangun sholat tahajud. Nah, menjelang subuhnya itu, menjelang sahur, nanya ke istrinya, ke Aisyah, ada makanan nggak? Kalau nggak ada makanan saya mau puasa gitu. Ya, baru buka puasa hari Senin misalnya, hari Selasa paginya tuh nanya ada makanan nggak? Kalau nggak ada makanan saya mau puasa. Jadi cuma minum air putih, mencari keberkahan sahurnya, kemudian lanjutin puasanya sampai maghrib lagi. Ya kan itu berarti 24 jam puasanya tuh hilang 24 hour itu 23 jam lah, anggaplah makannya sejam gitu ya. Jadi artinya itu tuh juga contoh puasa yang dicontohkan sama Rasul yang 24 hour fasting tadi. Jadi makan sehari itu cuma sekali. Nah, itu juga bisa dikerjain misalnya kalau kita nggak sahur, kita tuh tetap menjalankan
kita bangun misalnya udah telat kan, kalau puasa sunnah kan boleh nggak sahur. Nah, tetap aja dapat manfaat kesehatan. Ya, bukan berarti kalau keberkahan sahur sih bisa dapat dengan kita minum air putih. Misalnya kalau kita mau jalanin 24 hour fasting misalnya, kita tuh minum air putih, pas sahurnya nggak makan, terus lanjut turun sampai maghrib. Jadi kita kemarin bukanya maghrib, terus lanjut lagi sampai maghrib lagi. Itu disebutnya 24 hour fasting. Khusus buat yang sakit mah, itu ada catatan gini. Untuk sakit mah itu, dia tuh bisa jalanin puasa, tergantung kalau dia sakit mahnya bisa jalanin puasa Ramadan gitu ya, dia sakit mah tapi masih bisa puasa Ramadan, minum obat misalnya pas sahur, berarti sebenarnya mahnya nggak terlalu parah. Tapi kalau misalnya puasa Ramadan aja dia nggak bisa walaupun dibantu obat, berarti mahnya tuh parah. Nah, mahnya tuh harus diobatin dulu. Itu tuh beda aturannya, bukan untuk aturan orang sehat, tapi aturan orang sakit. Jadi jangan dipaksain berpuasa. Tapi kalau orang nggak punya mah, itu tuh sebenarnya bisa berpuasa. Malah tadi kan Dokter Grace bilang banyak yang tadi pertanyaan Pak Kurniawan juga kalau nggak salah, kalau takutnya nanti kalau puasa malah daya tahan tubuh turun, jadi lemas dan macam-macam. Padahal sebenarnya nanti kan kita bahas tuh sebenarnya sebaliknya. Nah, terus juga kalau sakit mahnya parah, kalau nggak sahur gitu ya, itu tuh makanya kalau itu tuh karena kita tuh mencoba menjalankan puasa itu sebagai diet, padahal Rasul tuh mengajarkan puasa itu sebagai pola hidup. Ya, artinya kalau kita ingin menjadikan si puasa ini jadi gaya hidup, kita tuh mulai dulu belajar dari level 1 yang sederhana, yang paling gampang. Kayak kita ngajarin anak kita mau puasa kan nggak langsung sahur, langsung buka pas maghrib kan enggak. Kadang bukanya pas zuhur dulu, nanti bukanya pas asar. Nah, kalau kita ingin menjadikan seperti Rasul dan para sahabatnya, menjadikan si puasa itu bukan diet untuk nurunin berat badan, bukan diet untuk nurunin gula, tapi untuk jadi pola hidup sehat, maka kita jalanin dari yang paling sederhana. Dari level 1 dulu, yang boleh minum, dari malam dibantu tidur gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa dibahas nanti ke depan pas di bahasan selanjutnya gitu. Jadi kalau sakit mah itu diobatin dulu. Nah, banyak yang salah paham seolah-olah mah itu penyakit yang nggak bisa sembuh. Nah, bisanya nanti bisa minta di grup Telegramnya Sakinah TV kalau ada link untuk video ruang dokter itu tentang sakit mah, gimana mah itu bisa disembuhkan, bagaimana cara menyembuhkan sakit mahnya. Jadi kalau udah sembuh tuh kita nggak perlu minum obat, nggak perlu banyak pantangan makan. Nah, baru sesudah itu kita bisa jalanin level puasa yang lebih tinggi, puasa sunnah, puasa 24 hour fasting gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke, gimana Bu Rosi? Tadi sih kalau bisa saya sedikit simpulkan, mungkin banyak pertanyaannya yang hampir sama ya Dok ya. Jadi intinya sih intermittent fasting sama puasa sunnah ya pada prinsipnya sama ya Dok ya. Cuman kalau intermittent fasting ada tahap-tahapnya, mulainya dari water fasting yang paling mudah. Jadi kita juga kalau mau latihan ya bertahap seperti kalau anak-anak kita ajarin berpuasa Ramadan ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba buka pas maghrib. Jadi kita anggap latihan intermittent fasting ini kita juga seperti anak-anak yang baru belajar. Harusnya bisa ya Dok ya. Dan sebenarnya yang membatasi kita untuk tidak berpuasa atau intermittent fasting kadang-kadang ketakutan kita Dok. Karena takut apa, saya juga sering berpikir begitu awalnya. Kebetulan saya intermittent fasting udah sekitar 2-3 tahun. Jadi awal-awal untuk belajar itu yang saya takutin adalah waduh nggak sahur nanti lapar gitu loh. Jadi itu sudah terpaku duluan sehingga kita jadi takut untuk intermittent fasting atau berpuasa. Mudah-mudahan Bu Rosi terjawab pertanyaannya oleh Dokter Andi. Bagaimana Bu Rosi?